Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Mengapa tidak mungkin bagi Musa untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian? Mengapa harus Yosua yang melakukan hal ini? Kitab Yosua adalah kitab peperangan untuk melakukan perebutan. Apakah itu suatu panggilan untuk perang jihad bersenjata dalam firman Allah? Merujuk kepada apakah Musa dan Yosua dalam firman Allah? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Anda hari ini dalam sebuah episode yang baru dan kitab yang baru. Dan juga sebuah tampilan yang baru dalam program ini. Sebagaimana Anda dapat melihat, kita memiliki sebuah dekor dan juga desain yang baru. Karena kita juga akan segera memulai musim yang baru. Dalam episode sebelumnya, kita telah menyelesaikan kitab Ulangan, kitab kelima dalam Perjanjian Lama, dengan menyelesaikan Ulangan bersama dengan Injil-Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita telah melewati 1 tahun penuh dari usia program ini, yaitu 257 episode. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa dalam program ini kita sedang mempelajari keseluruhan Alkitab, semua kitab yang ada dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dengan keluarga Anda untuk menangkap keseluruhan studi Alkitab setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Hari ini kita akan memulai studi kita dalam kitab sejarah pertama dalam Alkitab, yaitu kitab Yosua. Saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dan menyiapkan Alkitab Anda untuk mulai belajar. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Selamat datang Saudara Nehemia Nathan. Halo. Juga Saudara Isaac Elijah. Halo Saudara Ayat. Kami juga mempunyai tamu-tamu lain di studio yang akan berbagi pertanyaan mereka dengan kita. Selamat datang. Saudara Nehemia, karena kita sudah memulai kitab Yosua, pertanyaan pertama saya adalah, dapatkah Anda memberi saya sebuah ide umum tentang kitab Yosua? Apa topik utama dari kitab Yosua ini? Sebelum kita memulai mempelajari kitab Yosua, izinkan saya untuk mengulas kembali penggolongan Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang hidup, terdiri dari 66 kitab. Dan itu dibagi menjadi 2 bagian utama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada 39 kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Jika kita ingin meringkas Perjanjian Lama menjadi satu frase, seperti inilah jadinya. Pewahyuan Allah tentang dirinya, Allah sedang menyikakan dirinya kepada manusia. Namun, itu juga mencatat sejarah tindakan-tindakannya saat berurusan dengan manusia sejak penciptaan sampai sebelum Kristus datang ke bumi kita. Perjanjian Baru dimulai dengan kabar baik tentang kedatangan Kristus dan ditutup dengan status kekal bumi baru dan langit baru. Perjanjian Lama yang mencakup kitab Yosua yang sedang kita mulai pelajari hari ini dibagi menjadi banyak bagian. Bagian pertama disebut Pentateuch, di mana Tuhan memakai Musa, hamba Allah, untuk menuliskannya melalui inspirasi kudus. Dan semua itu adalah kitab-kitab yang baru saja selesai kita pelajari. Nama-nama kitabnya adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Yosua menandai awal dari bagian lain dalam Perjanjian Lama, dan itulah kitab-kitab sejarah. Jumlahnya 12 kitab. Dimulai dengan kitab Yosua dan diakhiri dengan kitab Ester. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel,
1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, dan Ester. Setelah itu tibalah sebuah bagian yang menakjubkan dari firman Allah yang menakjubkan dalam keseluruhannya dan namanya kitab-kitab puisi. Mengapa kita menyebutnya kitab-kitab puisi? Karena dalam bahasa aslinya, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kitab-kitab ditulis dalam bentuk yang indah dan menakjubkan. Jumlahnya ada 6 kitab. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan sebuah kitab kecil terlampir kepada kitab Yeremia disebut Ratapan Yeremia. Kitab-kitab selebihnya dari Perjanjian Lama jumlahnya 16 kitab, itulah bagian yang bersifat nubuatan. Dan 16 kitab tersebut juga dibagi menjadi 2 bagian. 4 nubuat besar mengenai ukurannya, dan kita menyebutnya nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Lalu ada 12 nubuat kecil yang beberapa di antaranya terdiri dari hanya 1 pasal saja. Dan itu sebabnya kitab-kitab itu disebut nabi-nabi kecil. Sebuah contoh dari kitab-kitab yang terdiri dari 1 pasal saja adalah Obadya. Ya, kitab-kitab ini dimulai dengan Hosea dan diakhiri dengan Maliaki. Yang pertama menulis firman Allah adalah Musa, hamba Allah, dan yang terakhir mengenai Perjanjian Lama adalah Maliaki, dan itu sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Jadi Yosua menandai awal dari bagian yang bersifat sejarah. Ya, Baik. kitab Yosua adalah kitab perebutan, merebut tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada bangsa ini. Di dalam kitab Keluaran, kita melihat bahwa bangsa itu keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa. Dan dalam kitab Bilangan kita melihat bangsa ini di padang gurun selama 40 tahun. Namun dalam kitab Yosua, di bawah kepemimpinan pemimpin besar yang telah Tuhan tahbiskan itu, bangsa itu memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua memulai sebagai seorang asisten, melayani Musa hamba Allah. Dan kita melihat dia memimpin pasukan dalam pertempuran melawan Amalek. Kita membaca tentang ini dalam Keluaran 17. Kita juga membaca bahwa Yosua selalu dekat dengan kemah suci, yang juga disebut kemah kesaksian dan kemah hukum. Dan tentunya ia adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ia kembali dengan Kaleb bin Yefune dengan berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya seperti yang telah Tuhan janjikan. Pada akhir hidup Musa, Tuhan mengarahkannya untuk menahbiskan Yosua untuk lanjut memimpin bangsa itu dan membawa mereka ke tanah Kanaan serta membagi-bagikannya kepada mereka. Dan itulah tentang kitab Yosua, yang adalah kitab perebutan dan menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada umatnya. Jadi Yosua adalah kitab sejarah yang pertama, dan kitab itu berbicara tentang membagi-bagi tanah perjanjian kepada bangsa Israel seperti yang telah Tuhan janjikan. Ya, Saudara Isaac, Saudara Nehemia baru saja memberitahu kami bahwa kitab Yosua adalah awal dari kitab sejarah. Ya, Jadi saya tahu bahwa itu adalah kitab sejarah. Namun, adakah pelajaran-pelajaran spiritual bagi kita dalam kitab ini? ya. Itu pertanyaan yang hebat, Saudara Ayat. Sebenarnya ada sebuah perbedaan besar antara buku sejarah yang ditulis oleh manusia dan buku sejarah yang ditulis oleh Roh Kudus, sang penulis ilahi. Ketika Allah menulis sejarah, pertama-tama Allah memiliki lebih banyak informasi daripada agensi cerdas manapun. Selain itu, informasinya akurat. Ketika Allah menulis, ia tidak menyertakan perasaan-perasaan apapun. Siapapun yang menulis sejarah, menulis dari sudut pandang dan penglihatan sendiri. Bahkan bukannya sendiri, namun menurut pihak yang bersangkut paut dengannya, misalnya kepercayaannya dia. Namun ketika Allah menulis sejarah, ia menulis apa adanya. Ia menulis tanpa perasaan apa-apa. Dan dalam menulis sejarah, Allah singkapkan sifat asli manusia. Itu adalah sebuah poin yang penting. Orang menulis sejarah biasanya mengagungkan manusia, mengagungkan pemimpin, atau mengagungkan bangsa. Tetapi Allah sejarawan ilahi ketika ia menulis tentang sejarah di Alkitab, ia menyingkapkan gagalnya manusia. Itulah pendahuluan bagi sebuah poin yang sangat penting yang tidak disebut dalam sejarah manusia. Sejarah manusia menulis peristiwa, tetapi sejarah ilahi menulis peristiwa dan menunjukkan bahwa tangan Allah bekerja di belakang peristiwa itu untuk suatu tujuan. Tujuannya adalah menyingkapkan bahwa manusia adalah suatu kegagalan dan setelah itu menawarkan kepadanya suatu obat dalam juru selamat. Itu sangat menakjubkan. Kitab Yosua adalah kitab pertama dalam seluruh Alkitab yang dinamai dengan nama seseorang. Mengapa? Karena Yosua dalam bahasa Ibrani adalah kata yang sama untuk Yesus.
Yesus artinya Yosua, yang artinya Allah menyelamatkan. Ini luar biasa, tidak ada di sejarah Jadi lainnya. kegagalan ditemukan dalam manusia, keberhasilan dalam Keselamatan Allah. ditemukan di dalam Allah. Itu ide utama kitab Yosua. Ada sebuah petunjuk yang berkata, carilah kata yang paling sering diulangi. Itulah kunci dari kitab itu. Ada 2 kata dan turunannya yang sering diulangi, yakni tanah milik, muncul sekitar 22 kali. Kata milik pusaka disebut sebanyak 58 kali. Itu adalah sesuatu yang harus kita rebut. Dan itulah makna spiritual bagi kita sekarang. Allah menyediakan suatu milik pusaka untuk diraih oleh umatnya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Setiap tempat. Bagaimana relevansinya sekarang? Program ini kami sebut semua kitab suci. Benar kan? Semua kitab suci. Dalam pasal pertama ayat 11 dia berkata, sediakanlah bekalmu, itu makananmu. Itulah sebabnya saya dorong pemirsa untuk mengikuti episode-episode program ini karena itu adalah milik pusaka. Anda harus bekerja keras untuk memiliki dan menikmati harta pusaka itu. Sementara Anda sedang membicarakan tentang kitab-kitab sejarah, saya merasa bahwa pemirsa mempunyai sebuah pertanyaan tentang apa yang baru saja Anda katakan. Jadi kita akan rehat sejenak dan kembali untuk membahas pertanyaan dari para hadirin. Saya yakin mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai episode ini. Sampai bertemu kembali lagi pemirsa, kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kami seluruhnya, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Pemirsa terkasih, kita sudah kembali lagi dari rehat dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin. Selamat datang, apa pertanyaan Anda? Anda berkata bahwa kitab Yosua menandai awal dari sebuah bagian besar dalam firman Allah yang disebut kitab-kitab sejarah. Dan saudara Ishak berkata bahwa dalam kitab Yosua dan dalam semua kitab-kitab sejarah, Allah sedang menceritakan sejarah dengan keakuratan yang tinggi. Saya hanya ingin tahu, apa tujuan Allah dari kisah tentang bangsa-bangsa lain dan kerajaan-kerajaan lain? Ia banyak berbicara tentang sejarah, banyak sekali tentang perjanjian lama yang adalah sejarah. Kita tahu Alkitab hanyalah sekedar firman Allah bagi manusia. Jika Alkitab itu adalah firman Allah bagi manusia, mengapa ia tidak bisa berbicara langsung? Itu sebuah pertanyaan yang baik. Sejarah dengan semua peristiwa yang telah terjadi menunjukkan sidik jari dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah memegang kendali atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Kata pertama adalah perkataannya. Kata terakhir adalah perkataannya dan begitu juga keputusan akhirnya. Allah tidak hanya mengetahui masa depan dan menyikapkannya, seperti bisa kita lihat di dalam nubuat-nubuat di Alkitab, tetapi Allah juga membuat peristiwa-peristiwa. Dan ia menunjukkan bahwa ia adalah pemilik langit dan bumi, dan ia memerintah di kerajaan manusia. Sejarah juga menyikapkan kepada kita atribut-atribut Allah. Contohnya, ketika kita baca beberapa bagian sejarah, kita menemukan bahwa Allah itu kudus. Dan ia tidak dapat menyangkal kekudusannya saat ia berurusan dengan manusia, karena kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Pandanglah kerajaan atau bangsa manapun dalam sejarah yang hidup dalam dosa jauh dari Allah, lalu lihatlah bagaimana nasib akhirnya. Itulah cara kita memahami bahwa Allah itu kudus, namun itu juga menyingkapkan tentang kasih karunia serta kemurahan Allah. Seperti Niniwe yang kepadanya Allah mengutus Yunus dan mereka bertobat. Apa yang Allah lakukan pada mereka? Apa ia mencurahkan murkanya pada mereka? Tidak. Ia berbelas kasihan. Jadi saat kita baca sejarah kudus dalam kitab-kitab sejarah, kita mengenal siapa Allah dan kita mengenal jalan-jalannya dalam berurusan dengan manusia serta bagaimana ia mengendalikan alam semesta. Terlebih lagi, kitab-kitab sejarah tidak hanya mengisahkan cerita-cerita. Tidak. Karena dalam Roma 15 ayat 4 dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi, kita dapat membacanya sebagai sebuah kisah sejarah. Namun semua itu mencakup pelajaran-pelajaran bagi kita. 1 Korintus Pasal 10 ayat 11 berbicara tentang hal-hal yang terjadi dengan bangsa Israel. Dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi bahkan sekalipun semua itu adalah kisah-kisah sejarah, namun itu adalah untuk menjadi
pengajaran dan peringatan bagi kita, dan dengan membacanya kita memperoleh banyak manfaat. Saudara Isaac, maukah Anda memberi saya sebuah penggolongan yang baik untuk pasal ini, sehingga ketika mulai membacanya, kita bisa memiliki hal-hal utama jelas dalam pikiran kita. Mohon berikan penggolongannya. Kitab Yosua terdiri dari 24 pasal sebagaimana kita lihat dalam Alkitab. Pembagian singkatnya adalah seperti ini. 12 pasal pertama bicara tentang masuk ke negeri yang telah Allah janjikan pada mereka sejak Kejadian. Dan dari Yosua pasal 13 sampai pasalnya yang ke-22 menceritakan pembagian tanah di antara suku-suku. Mengisahkan bagaimana mereka masuk dan merebut tanah itu. Lalu pasal 23 dan 24 adalah sebuah kesimpulan, sebuah surat perpisahan dari Yosua, hamba Allah, serta tokoh utama dalam kitab ini. Jika kita ingin pembagian yang lebih rinci untuk 12 pasal pertama, kita bagi dari pasal 1 sampai 5 tentang memasuki negeri itu, dan dari pasal 6 sampai pasal 12 kita melihat perebutan setelah kemenangan dan peperangan yang melelahkan. Dalam ketaatan kepada perintah Tuhan, dalam menjatuhkan hukuman atas orang jahat dan merebut tanah yang telah Ia janjikan. Baik, izinkan saya membaca 9 ayat pertama dari pasal 1, dan kemudian saya akan kembali untuk mengajukan pertanyaan. Pasal 1, ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan bersungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara Nehemia, saya telah memperhatikan frasa yang paling pertama dalam ayat pertama, hambaku Musa telah mati. Ya, Kitab dalam bahasa Arab dimulai dengan kata sambung dan. Apa yang bisa kita pelajari? dengan kata sambung dan kita melihat bahwa inspirasi kudus sedang melanjutkan kisahnya. Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan berjalan bersama mereka, sampai mereka mencapai perbatasan tanah Kanaan. Kematian Musa adalah suatu kerugian besar karena bagi bangsa itu Musa adalah seorang pemimpin. Namun Allah sudah menyiapkan seorang pemimpin lain untuk mengambil alih pekerjaan bawa masuk bangsa itu ke dalam tanah Kanaan serta membagikannya seperti yang Tuhan telah beritahukan kepadanya. Itu adalah Yosua. Yosua sang pemimpin. Yosua putra Nun, yang namanya berarti Yehova menyelamatkan, seperti yang sudah kita pelajari. Namun, kita belum bertanya, mengapa Musa tidak dapat memimpin bangsa itu ke dalam tanah Kanaan? Musa mewakili hukum Taurat. Apakah hukum Taurat? Itu adalah perintah yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Bangsa itu minta Musa untuk pergi dan menemui Tuhan. Apapun yang Tuhan beritahukan akan mereka lakukan. Mereka menganggap diri mereka sendiri cocok untuk menyelesaikan permintaan Allah. Maka Tuhan memberitahu mereka, inilah perintah-perintahku. Orang yang melakukan semua itu akan hidup di dalamnya. Namun hukum Taurat dan perbuatan-perbuatan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan kebenaran yang manusia lewat mereka berusaha untuk menjadi benar dan membuat mereka diterima di hadapan Allah tidak akan pernah. Apakah ini berarti ada sesuatu yang salah dengan hukum Taurat? Tidak, problemnya ada pada ketidakmampuan manusia. Ya. Karena sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak menganugerahi harta pusaka ataupun kehidupan. Hukum Taurat menjatuhkan hukuman mati sebagai hasil dari dosa-dosa dan ketidakmampuan manusia. Namun melambangkan apakah Yosua di sini? Yosua melambangkan Kristus yang berkemenangan, yang adalah pemimpin yang menuntun umatnya untuk merebut semua berkat. Seperti kita lihat di dalam pendahuluan surat Efesus, di mana Paulus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Pemirsa terkasih, kita akan rehat lalu kita akan membahas pertanyaan dari hadirin di sini di studio. Saya mendorong Anda selama rehat untuk menuliskan pertanyaan apapun yang mungkin Anda punya dan kirimkan itu ke alamat yang akan muncul di layar. Sampai jumpa kembali setelah rehat. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami sudah kembali para pemirsa terkasih. Mari kita dengarkan pertanyaan yang datang dari hadirin yang ada di studio. Halo? Apa pertanyaan Anda? Kita melihat banyak peperangan pada awal kitab Yosua. Pertanyaannya, mengapa perang? Tidak dapatkah bangsa itu memiliki negeri itu tanpa peperangan? Dan apakah itu semacam jihad? Apakah pengajaran-pengajaran Alkitab mengajarkan untuk melakukan jihad? Kita telah melihat pada masa lalu bahwa sekelompok prajurit datang dari Eropa ke Timur Tengah dan mereka menyebut peperangan mereka sebagai perang salib. Jadi apakah Alkitab mengajarkan kita untuk terlibat dalam semacam jihad, dan jika ya, terhadap siapa seharusnya saya mempraktekkan jihad dan bagaimana caranya? Baik. Pertanyaan yang sangat penting. Ya. Silakan. Izinkan saya memberikan perbedaan antara perang dan membunuh dan antara berperang sebagai sebuah kata dan sebuah konsep. Mari kita tidak melupakan bahwa pada saat itu Allah, Dialah yang berkuasa atas dunia ini lewat umatnya, Israel. Dan bangsa Israel dalam bahasa masa kini adalah pasukan keamanan yang ditugaskan untuk menawan kriminal dan menjatuhkan hukuman. Mengenai orang Kanaan yang tinggal di tanah Kanaan, Allah telah sabar pada mereka lebih dari 400 tahun. Dan sesudah itu karena ukuran dosa mereka genap, masa penghakiman dosa pun tiba. Allah di sini sedang beritahu umatnya, laksanakan peradilan yang telah kukeluarkan sebagai alatku untuk mengadili bangsa-bangsa ini. Inilah sisi negatifnya. Mengapa harus membunuh? Allah bukanlah Allah yang haus darah. Dan ini bukan soal perang. Tentu ini berbeda dengan perjanjian baru. Di sana kita temukan ada pergumulan, itulah poin lainnya. Pergumulan tidak selalu berarti perang, membunuh, atau senapan mesin. Bergumul dalam bahasa Arab jihad adalah turunan kata usaha, artinya ada usaha yang digunakan untuk menyelesaikan tujuan. Apakah orang Kristen memiliki suatu harta pusaka sekarang ini? Ya, tentunya ia harus merebutnya. Kita baru belajar bahwa kitab Yosua dalam perjanjian lama sesuai dengan surat Efesus dalam perjanjian baru. Surat Efesus berbicara tentang tempat-tempat surgawi. Namun untuk dapat memiliki berkat spiritual, setiap berkat spiritual dalam Yesus Kristus yang diberikan oleh Bapa untuk berkati kita, yang diberitahu di pasal 1, dalam pasal 6 kita diberitahu bahwa ada sebuah pertempuran spiritual. Dalam peperangan spiritual kita tidak menggunakan pistol, bom, atau senjata lainnya. Sebuah pertempuran spiritual di mana kita menggunakan segenap perlengkapan Allah yang ada 7. Dan kita menggunakannya untuk memerangi iblis, bukan manusia. Orang percaya tidak memerangi manusia. Karena Kristus memerintahkan agar kita mengasihi bahkan mereka yang menganggap kita musuh. Dan berdoa bagi mereka walau mereka memanfaatkan kita dan menganiaya kita. Namun di saat yang sama kita dipanggil untuk peperangan spiritual dan pergumulan. Yaitu memerangi iblis, pasukannya, serta kerajaannya. Yakni iblis yang datang seperti seekor singa yang mengaum-ngaum atau ular atau seperti malaikat terang dan seterusnya. Saudara Nehemia, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin mengatakan, ya Allah memang memakai umatnya untuk melaksanakan peradilan dan penghakiman pada bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Bangsa-bangsa di tanah Kanaan adalah salah satu bangsa yang paling berdosa di muka bumi. Dan penyembahan berhala di tanah mereka adalah salah satu dari yang terjahat yang pernah manusia kenal. Kita mengetahui hal itu dari kitab Kejadian 15, ketika Tuhan menyikapkannya kepada Abraham. Lihat apa yang ia katakan, izinkan saya membaca apa yang Tuhan katakan pada Abraham. Firman Tuhan pada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan bawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Mengapa? Mengapa Tuhan harus menunggu selama itu? Mengapa ia begitu panjang sabar? Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Allah itu adil dalam segala jalan dan urusan-urusannya. Dan karena ia kudus dan adil,
ia harus mencurahkan penghukumannya ke atas bangsa di wilayah itu. Dan ia menanti selama itu karena ia panjang sabar terhadap mereka. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun ketika manusia bersikeras untuk tidak mentaati Allah, ia menghukum mereka. Terima kasih Saudara Nehemia, Saudara Isaac, dan terima kasih hadirin sekalian. Kami merasa terhormat Anda bersama dengan kami. Pemirsa terkasih, tuliskan pertanyaan-pertanyaan Anda dan kirimkan ke alamat-alamat yang akan ditayangkan di layar sekarang. Dan ikutilah saya dalam episode selanjutnya untuk melanjutkan diskusi tentang kitab Yosua. Tuhan menyertai Anda. احفظني في رضاك باقي أيام عمري اجذبني من وراك اجذبني وأنا أجري اجذبني وأنا أجري املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني. Ada perbedaan antara suku-suku yang tinggal di sisi timur Yordan dan mereka yang tinggal di sisi barat sungai Yordan. Apa arti spiritual di baliknya? Yosua mengutus para pengintai ke Yeriko. Apakah itu berarti bahwa Alkitab mengajarkan pengintaian dan hal untuk memata-matai? Rahab berbohong kepada raja dan para prajuritnya. Apakah ini berarti bahwa Alkitab mengesahkan kebohongan dan memandang itu sebagai sebuah tindakan seorang pahlawan iman? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.